Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita lihat update berita politik cukup menarik, dan kali ini posisi Ade Armando sudah tidak ada lagi yang bisa melindungi kaitan dengan eksistensi ya orang yang sering kontroversial itu di partai PSI. Dilansir Republika, Kaisang persilakan Ade Armando keluar dari PSI. Sahabat sekalian, ini tentu saja satu berita yang secara psikologis ataupun kalkulasi politik mau tidak mau harus disampaikan oleh Kaisang, karena dari nalar normatif, kemudian konstitusional dan kontekstual, apa yang disampaikan oleh Ade Armando sama sekali tidak memberi celah keuntungan sedikit pun bagi PSI. Maka ucapan ini merupakan sebuah konsekuensi yang logis saja kalau kemudian Kaisang membuat sebuah pernyataan, silakan kalau Ade Armando mau keluar dari PSI. Tapi seperti apa? Ya, kita lihat dulu bahwa Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memberikan statement atas apa yang dilakukan atau disampaikan oleh Ade Armando kaitan dengan Yogyakarta sebagai tempat di mana politik dinasti berlangsung, dan dia ingin para BEM, UI dan UGM itu mengerti hal tersebut, dan inilah yang menjadi kontroversi bagi Ade Armando. Kaisang mengatakan, kami dari partai PSI taat sama konstitusi, apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta, kata Kaisang di Surabaya Rabu 6 Desember 2023. Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun undang-undang dasar, itu juga buat Bang Ade Armando ya maupun kader lain yang nggak bisa taat, bisa keluar aja dari PSI. Kalimat bisa keluar aja ini sebenarnya secara konsekuensi itu lebih dari itu yang diharapkan. Artinya Kaisang bisa mengatakan saya keluarkan, nah misalnya, tapi ini disebut bisa keluar aja, artinya masih ada peluang bagi Ade Armando untuk merevisi pikiran dan perilakunya, setidak-tidaknya dalam kacamata Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Dan kalau dilihat lebih jauh, ini juga ada alasan historis pribadi Kaisang ya dengan Jogja, karena dia mengatakan saya sekarang juga bagian dari Jogja, saya kemarin juga menikah di Jogja, istri saya juga Jogja, tegasnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa posisi Ade Armando memang tidak bisa ya dalam tanda kutip ditolong lagi, karena posisinya yang langsung berhadapan dengan aspirasi masyarakat luas. Dan tentu saja kalau misalnya Kaisang bisa membuat sebuah statement yang lebih tegas, ini akan menunjukkan ya katakanlah komitmen dan keberpihakan PSI dalam konteks ya bahwa politik dinasti tidak seperti yang dipikirkan oleh Ade Armando. Tetapi statement ini juga sudah cukup memberikan satu tangkapan ya dari perspektif publik bahwa PSI punya sikap ya yang sama, yang jelas dengan masyarakat secara luas, meskipun tidak setegas yang mungkin diekspektasikan oleh masyarakat secara lebih luas. Namun apa yang bisa menjadi pelajaran dari kasus ini? Pertama, bahwa kita boleh melakukan atau membuat sebuah statement apa saja sejauh tadi tidak kemudian keluar dari jalur-jalur yang sifatnya ya umum ya, common sense ya. Yang kedua, ucapan kita betul-betul harus dilandasi oleh sebuah semangat untuk memberi dorongan menjadi lebih baik, tidak kemudian menjadikan situasi semakin runyam. Dan yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa berbicara kaitan dengan politik dan seterusnya boleh saja orang cerdas, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi atau katakanlah dalam hal ini tidak mampu berbicara secara objektif berdasarkan fakta, data dan rasionalitas yang memadai, maka kita akan terjebak oleh satu emosi tertentu
yang pada akhirnya justru kontraproduktif dengan apa yang menjadi keinginan atau pesan yang hendak disampaikan kepada publik. Sahabat sekalian, kasus Ade Armando ini penting untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam politik kita harus tetap menggunakan aspek-aspek rasional secara ketat. Pada saat yang sama, objektivitas menjadi satu pagar penting agar kita tidak terjebak pada satu pernyataan-pernyataan yang justru merugikan diri sendiri, menyinggung orang lain, dan yang paling penting justru sangat tidak konstruktif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.